Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang nelayan tua dan istrinya tinggal di tepi laut. Setiap hari, dia menyebar jaringnya ke laut 4 kali, hanya 4 kali dalam satu hari. Itu adalah aturan yang dia buat sendiri. Dia mendapatkan cukup banyak ikan biasanya, tetapi suatu hari, dia melemparkan jaringnya dan mendapat seekor bangkai keledai yang mati. Ngeri, dia melempar jaring lagi. Kali kedua, dia menarik hanya sampah. Ketiga kalinya, dia menarik pecahan pot. Bawakan aku nasib baik, ini lemparan terakhirku, aku pasti lebih beruntung. Dia berdoa kepada Allah. Hanya keberuntunganku. Dan dia kembali jalannya. Kali ini, botol tembaga kecil terperangkap di jaring. Si nelayan melihat tabung itu disegel dengan sebuah... Sulaiman meninggal 1000 tahun yang lalu. Aku hanyalah seorang nelayan yang miskin. Hahaha, kalau begitu bersiaplah untuk mati. Tapi Pak, aku menyelamatkanmu. Kau berhutang budi kepadaku. Dengan kata-kata suci itu ditulis di atasnya. Penasaran, dia membuka botol dan menemukannya kosong. Dia bergumam dan bersiap membuangnya ketika asap keluar, dan seorang jin yang tampak mengerikan keluar dari asap. Nabi Sulaiman yang perkasa, terima kasih telah membebaskan aku. Jin itu meraung. Nelayan itu ketakutan. Dia bukan Nabi Sulaiman. Sambil menggigil, dia berkata dengan lembut. Jin itu melolong. Sulaiman memenjarakan aku dan untuk 100 tahun pertama, aku bersumpah siapapun yang membebaskan aku akan hidup bahagia selamanya. Tidak ada yang datang dalam 100 tahun selanjutnya. Aku berjanji 3 keinginan kepada siapapun yang membebaskan aku. Masih belum ada yang datang, dan setelah itu aku menjadi sangat marah. Aku akan membunuhmu. Nelayan itu berpikir cepat. Bunuh aku jika memang seperti itu. Tetapi dalam nama Allah, katakan kepadaku bagaimana seorang jin besar sepertimu bisa masuk dalam botol kecil. Pasti kamu datang dari tempat lain dan ceritamu tadi hanyalah bohong belaka. Kamu bodoh. Kamu melihat aku keluar dari botol ini. Aku hanya melihat asap. Kalau begitu, pertama aku akan menunjukkan sihirku, dan kemudian aku akan membunuhmu. Si nelayan dengan cepat menutup botolnya. Suara jini, mungil dan lembut, memanggil. Tolong, aku akan memberimu hadiah banyak jika kamu membebaskanku. Kau akan membunuhku jika kau keluar. Dan sekarang aku akan melemparkan botol ini ke laut. Tolong, aku hanya mengujimu. Aku berjanji dalam nama Allah, aku akan memberimu hadiah. Aku tidak bodoh. Ini hanyalah permainan dari raja yang tidak tahu berterima kasih. Aku tidak tahu cerita itu. Maukah kamu menceritakannya kepadaku? Jadi si nelayan menceritakan kisah seorang raja yang memiliki penyakit mengerikan yang tidak dapat disembuhkan sampai seorang dokter muncul dan menyembuhkannya. Dengan rasa syukur, raja mengangkatnya menjadi dokter kerajaan. Tapi hal ini membangkitkan kecemburuan penasihat istana, jadi dia menghasut raja. Pria itu bisa meracuni Anda. Karena takut akan kekuatan dokter, raja memvonis dokter sampai mati. Tetapi tepat sebelum dia meninggal, dia memberitahu raja sebuah buku sihir yang dia miliki, yang mengandung sebuah kebijaksanaan dunia. Raja melihat melalui buku itu, tetapi halaman-halamannya kosong. Ternyata halaman-halaman itu dilapisi dengan racun, dan akhirnya raja meninggal. Dan itu adalah bagaimana Allah akan membalasmu jika kau membunuhku. Tepat sebelum matahari terbenam, jin berkata, Tolong, aku berjanji akan membantu Anda jika Anda melepaskan aku. Dan karena mereka telah menjadi akrab, nelayan itu akhirnya mengeluarkan si jin. Jinin kemudian membawa nelayan ke sebuah danau yang indah yang dikelilingi oleh pegunungan.
Lemparkan jaringmu ke sini dan ambil apa saja yang kau tangkap di istana sultan ini. Si nelayan menangkap 4 ikan, masing-masing memiliki warna berbeda dan masing-masing lebih indah daripada yang terakhir. Tapi dia tahu dia harus menepati janjinya, jadi dia membawa mereka ke istana sultan, di mana sepertinya sedang ada kesedihan di istana. Dari mana kamu menemukan ikan-ikan itu? Bisakah kamu membawaku ke sana? Nelayan itu setuju untuk membawa Sultan ke danau, tentu saja, dan di perjalanan Sultan menceritakan kisah seorang penyihir dan pangeran Kepulauan Barat. Pangeran menikah dengan seorang penyihir, mempercayainya sebagai wanita yang baik. Tapi penyihir itu membuat kerajaannya di bawah mantra, mengubah kota di sekitarnya menjadi danau, kepulauan barat ke gunung, laut menjadi gurun, dan orang-orang dari pulau-pulau menjadi ikan rubi, kuning, biru, dan putih, yang menghuni danau seperti ikan yang Anda bawa. Sultan, yang tidak pernah bisa menemukan danau, menemukannya dengan bimbingan nelayan. Dan di dekat danau, mereka juga menemukan kastil yang suram, di mana mereka menemukan si penyihir di dalamnya. Sultan menggunakan tipu muslihatnya untuk menghancurkan penyihir itu, dan ketika dia melakukannya, danau itu berubah menjadi sebuah kota, pegunungan berbalik kembali ke pulau-pulau, padang pasir berubah menjadi laut, dan ikan-ikan itu berubah menjadi manusia. Ini adalah nelayan yang harus kita hormati. Jadi Sultan menganugerahkan banyak kekayaan pada nelayan dan istrinya. Nelayan tua dan istrinya menghabiskan sisa hari-hari mereka dengan nyaman. Dia tidak lagi perlu memancing, meskipun beberapa hari dia tidak bisa menahan diri.